Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Para bunda dan juga ayah, calon bunda dan calon ayah, jamaah Majelis Taklim Qahratun Nisa yang hadir di majelis hari ini di Masjid Cinta Quran Center. Semoga Allah memberkahi kita semua yang hadir dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam cinta buat anak-anakku yang hadir. Saya dengar celotehan mereka tadi ya, alhamdulillah menyemarakkan suasana di pagi ini. Kita berdoa berharap mereka hadir dalam keadaan hati yang nyaman. Mereka bisa merasakan tenang di majelis ini, dan kalau ternyata mereka bosan ya, mereka mereka gelisah, agar tidak mengganggu yang konsentrasi, mungkin mereka boleh untuk dibawa keluar sebentar. Kalau sudah tenang, tidak teriak, baru boleh masuk lagi. Tapi kita tetap muliakan mereka. Mereka mau duduk, mau tidur-tiduran, kita harap mereka terbiasa di majelis ilmu dan kelak menjadi majelis yang akan mereka selalu datangi ketika mereka dewasa. Karena itu kita doakan mereka, anak-anak kita ini selalu di momen ini. Saya nggak pernah bosan mengajak momen-momen di mana kita selalu ingin bagi yang punya anak, kita doakan terus anak kita, baik yang anaknya hari ini hadir atau yang di rumah atau mungkin yang sedang di pesantren atau mungkin ada di tempat yang lainnya. Kita doakan mereka kelak menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min ladunka dzurriatan thayyibatan wa minas sholihin innaka sami'ud du'a. Amin ya rabbal alamin. Para bunda dan ayah yang melakukan Allah, alhamdulillah pagi menjelang siang ini, alhamdulillah kembali kita bisa bersua dalam kajian yang sejatinya menguatkan peran kita sebagai seorang pengasuh bagi anak-anak kita. Di antara takdir kehidupan yang tidak bisa kita hindari, di mana kita setelah kita menjalani fase yang namanya menikah, konsekuensi menikah itu bukan sekedar nikmat. Ada kenikmatan lewat aktivitas seksual sebagai naluri kita sebagai seorang manusia. Ternyata dalam nikmat itu ada tanggung jawab, ada amanah, bahkan ada ujian. Sebagaimana Nabi katakan, innallaha yubtaliyal mu'min fima a'tahu. Sesungguhnya Allah menguji dari setiap mukmin atas apa yang diberikan kepadanya. Termasuk yang diberikan itu adalah hadirnya anak. Ujian di sini artinya ada hal yang bisa membuat kita mungkin mengalami kondisi yang tidak sesuai harapan, ada yang sesuai harapan. Pastinya kita harus memahami bahwa kita dituntut oleh Allah untuk menjalani tugas sebagai orang tua. Setiap nikmat yang kita peroleh
ada amanah di dalamnya yang harus kita jaga. Nikmat punya harta, di situ ada konsekuensi, ada amanah. Di antara amanahnya menggunakan harta tersebut di jalan Allah. Jika hartanya berlebih, ada amanah untuk kita zakatkan. Bahkan ada amanah lain, misalnya harta tersebut kita jadikan sebagai bagian dari mencari ridhonya Allah lewat yang namanya shadaqatun jariyah. Demikian juga nikmat saat kita berhubungan seksual dan terjadilah namanya anak. Maka di situ ada amanah untuk kita jaga. Anak-anak ini sejatinya punya anak-anak ini adalah sejatinya tanggung jawab dari orang tuanya untuk menjaga fitrahnya. Disitulah kenapa kajian kita memang membahas tentang masalah ini, terkait dengan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Tapi memang kita tidak pungkiri bahwa dalam menjalankan amanah ini pastinya menguras emosi, menguras energi psikis kita, yang membuat mungkin kita merasa lelah, capek, bahkan mengalami stres. Dan isu tentang stres dalam konteks hari ini dalam beberapa waktu belakangan sedang marak di sekitar kita. Makanya era ini juga menjadi salah satu pembahasan tentang mental health. Dan ini pembahasan yang hari ini banyak kita dengar dari banyak para ahli, terutama generasi hari ini, tentang isu baby blues bagi seorang ibu, tentang isu tentang banyaknya angka bunuh diri, tentang penyakit-penyakit mental yang kita nggak sadari. Ya, bahkan yang lagi ngetren sekarang, ya, setiap ada konflik rumah tangga pasti salah satu pasangannya tertuduh NPD, biasanya gitu. Ya, saya juga nggak tahu apa-apa sekarang, setiap ada orang nyebelin NPD nih kayaknya. Ya, ada seorang ibu gitu, suaminya akhirnya nyebelin, ya, pas ulang tahun lupa ngucapin, sampai bilang suami saya NPD Ustaz. Memang ini menjadi pembahasan, ya. Walaupun saya selalu ingatkan, ada ranah yang nggak boleh kita ambil, dan ini ranah ilmiah. Hanya orang-orang yang berhak memberikan label, dan itu tidak boleh disampaikan atau diwakili oleh masyarakat awam. Menyebut orang NPD itu harus ada bukti ilmiah, harus ada proses MHCU-nya, mental health check up-nya. Jadi nggak cuman gara-gara nyebelin terus kita bilang NPD. Ya, harus ada yang bisa ngomong itu adalah para ahli. Ya, sebab kalau kita sudah menuduh karena misalnya ada orang kena penyakit mental, misalnya NPD saja, itu kita masuk ranah melabel yang itu Allah larang. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 11, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ya, di antara larangan yang Allah berikan itu adalah jangan boleh beri julukan-julukan. Ya, yang boleh memberikan julukan itu adalah apa yang Allah telah tetapkan dalam Al-Quran. Misalnya menyebut orang-orang yang Yahudi, misalnya Nasrani, itu misalnya ada kera dan babi, itu memang ada dalam Al-Quran. Menyebut Fir'aun misalnya sebagai orang-orang yang memuja syahwat, itu ada dalam Al-Quran. Tapi kita nggak boleh. Termasuk hari ini yang boleh melabel siapa? Ahlinya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlinya. Ya, karena untuk hal yang terkait dengan mental health itu banyak sekali ranahnya. Orang yang mungkin memiliki perilaku yang menyebalkan nggak mesti NPD, ada yang disebut psikopat, ada borderline, ada waham, banyak kalau kita pelajari itu. Saya mempelajarinya sehingga nggak bisa kita bilang ini kayaknya NPD, belum tentu.
Ya, ada yang bisa jadi dia itu bukan NPD tapi borderline. Ada yang sebut waham, ada yang sebut bipolar, ada yang schizo, banyak. Dan kita nggak bisa langsung mengklaim gitu hanya karena dia menyebalkan. Ya, misalnya antara NPD dengan borderline sama psikopat tuh rada-rada mirip. Biasanya mereka sulit menerima kritik. Tapi nggak bisa kita bilang sama. Sama kayak tipes sama DB itu mirip. Tapi salah treatment bisa bahaya. Harus ahlinya. Kayak gue tipes deh. Dari mana bisa simpulkan? Tanya dulu sama dokter. Jangan-jangan DB. Kan mirip banget, lemes ya, atau tipes, DB sama akhir bulan tuh sama. Iya, akhir bulan tuh sama. Jadi kok gue lemes ya gitu. Bedain itu tipes, DB sama akhir bulan. Duit menipis. Iya, kayak gue tipes enggak, lu malah lagi akhir bulan dong gini. Jadi kita tuh kadang-kadang mudah banget melabel ya. Nah, ini mungkin sekedar untuk pengingat. Nah, saya dalam beberapa waktu belakangan banyak diminta untuk mengkaji tentang isu mental health dari sisi Islam ya, terutama makanya ini pembahasan stres ini nanti mungkin akan banyak serinya juga, karena tentang isu stres itu sejatinya sesuatu yang dialami, dan kita tahu bahwa sejatinya tekanan mental yang mengguncang emosi itu dialami bukan hanya oleh kita hari ini, tapi dialami oleh orang-orang terdahulu. Bahkan baginda Nabi pun mengalami kondisi di mana mengalami goncangan emosi. Ya. Dan itu bisa kita lihat dalam beberapa riwayat. Misalnya kenapa turun surat Ad-Duha. Turun surat Ad-Duha itu juga akibat perasaan galau, gelisah, sedih, stresnya Nabi. Selama beberapa waktu kurun tidak turun yang namanya firman Allah kepada beliau. Dan itu sangat-sangat membuat Rasulullah merasa jiwanya gelisah. Maka turunlah ayat ini setidaknya untuk menghibur Nabi. Ya, tapi kita nggak bahas dulu tentang ayat ini karena sejatinya ini sekedar satu isyarat Nabi pun mengalami. Atau misalnya turunnya surat Al-Kautsar, itu juga turun akibat Rasulullah yang merasa jiwanya tidak nyaman akibat bully yang disematkan kepadanya karena anaknya wafat, sehingga dia dianggap sudah tidak punya keturunan karena semua anak laki-lakinya wafat. Dan kita tahu bahwa nasab itu diturunkan ke pihak laki-laki, sehingga orang-orang kafir menyematkan Nabi sudah terputus yang sebut Al-Abtar. Maka Allah menurunkan surat Al-Kautsar, Inna a'toina Al-Kautsar. Dan banyak sekali ayat-ayat yang sejatinya mengandung pesan terkait dengan bagaimana kesehatan mental, bagaimana tentang jiwa. Dan itu memberikan perhatian penting. Makanya Nabi SAW itu ditugaskan oleh Allah itu, pertama yang dipikirkan itu adalah jiwanya dulu, baru yang terkait dengan fisik. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 151. Karena arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitab wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami utus seorang nabi yang turun di tengah-tengah kalian yang tugasnya membacakan ayat-ayat kami, mensucikan jiwa mereka, tazkiyatun nafs, dan mengajarkan kitab dan hikmah, serta mengajarkan apa-apa yang tidak mereka ketahui. Jadi Nabi itu tugasnya setelah membacakan ayat-ayat Allah adalah mensucikan jiwa-jiwa, baru mengajarkan. Ayat ini surat Al-Baqarah 151 adalah
revisi Allah terhadap doanya Nabi Ibrahim yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah 129, di mana Ibrahim berdoa dengan redaksi yang sama tapi salah urutan. Ya, kalau Ibrahim doanya Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuslah di tengah-tengah mereka seorang yang membacakan ayat-ayatmu, mengajarkan kitab dan hikmah dan mensucikan jiwa mereka. Jadi kalau Ibrahim itu meminta kepada Allah mengutus nabi yang tugasnya adalah satu, membacakan ayat-ayat, kedua mengajarkan, yang ketiga mensucikan jiwa. Oleh Allah doanya ini diralat, yang benar itu membacakan ayat-ayat, mensucikan jiwa, baru mengajarkan. Jadi mengajarkan itu hanya bisa dilakukan setelah jiwanya bersih. Itulah mengapa orang yang lagi stres, dia itu butuh banget untuk jiwanya itu dipahami. Bukan langsung dikeluarkan ayat atau diajarkan, enggak begitu. Makanya kadang-kadang di dalam redaksinya itu, kalau orang lagi sedih itu kita harus berempati dulu. Kadang-kadang kita mudah sekali. Itu juga yang kenapa saya pelajari dalam beberapa kasus, orang-orang yang mengalami musibah itu tidak semudah kita mengatakan sabar ya. Karena saya membayangkan, saya pernah mengalami kondisi yang ketika saya mengalami musibah, kalimat itu mungkin pas dalam konteks ketika jiwa kita lagi baik-baik saja gitu ya. Tapi ketika kita sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, sepertinya saya ingin dipahami dulu. Ya, dan itu juga yang membuat saya memahami, oke, berarti kalau orang lagi musibah itu cukup saya katakan, saya merasakan betul yang kamu alami gitu ya. Walaupun mungkin kamu lebih berat. Kalimat yang membuat kita terkoneksi, itulah yang disebut kalimat yang dipahami sebagai bahasa jembatan, bukan bahasa benteng. Bahasa jembatan itu bahasa yang membuat orang terkoneksi, tidak membuat benteng saat dinasehati. Nah, itu pentingnya kenapa Nabi dalam Al-Quran tugasnya adalah melakukan tazkiyah ya, seperti surah Al-Baqarah 151. Setelah tazkiyah barulah mengajarkan. Nah, maka dalam konteks kita hari ini berbincang tentang masalah jiwa, itu masalah yang sangat luas. Pembahasan yang kalau kita simpulkan ya, Islam itu sangat concern terhadap urusan jiwa ini. Makanya ayat-ayat Quran itu ayat untuk mensucikan jiwa, terutama terkait dengan bagaimana peran kita, khususnya bagi kaum muslimah, untuk bisa memiliki jiwa yang sehat. Sebab salah satu yang sangat rentan mengalami kondisi serangan emosi alias kesehatan mental alias jiwa itu adalah perempuan. Kenapa? Karena perempuan Allah lebihkan sensori emosinya dibandingkan laki-laki. Beberapa dalil menceritakan, misalnya Rasulullah menyebut perempuan itu dengan kalimat al-qawarir ya. Kan Nabi menamai wanita itu al-qawarir. Dalam riwayat, suatu hari salah satu sahabat bernama Anjasyah, dia itu melihat ada beberapa muslimah lewat sedang bermain sedang menaiki onta. Tiba-tiba kebiasaan jahiliyah dia muncul ya, kebiasaan jahiliyah itu kebiasaan masa lalu dia, yaitu ngeprank. Jadi ngeprank itu kebiasaan jahiliyah. Ngeprank, ngerjain. Di antara ngerjainnya itu adalah pas dia lewat dikagetin, pakai seruling ya, dikagetin gitu. Sehingga perempuan tadi hampir kejengkang. Ya, hampir kejengkang karena kaget. Ini termasuk ngeprank yang bahaya. Yang ngeprank bahkan termasuk kezaliman. Ya, makanya saya kadang-kadang ngeri gitu ada ngeprank yang bisa membuat
Saya ngeprank ibu hamil, bisa langsung lahiran tuh. Jangan dong. Ya, kadang-kadang hal seperti itu. Bercanda itu memang ada konteks, ada Islam, termasuk tidak menzolimi. Ada bercanda, nodong-nodong senjata, itu nggak boleh. Nabi itu melarang. Walaupun niatnya bercanda, ngeprank itu, yang kita sebut ngeprank itu harus kita bedakan mana yang batasannya dalam syariat. Nah, Anjasyah ngepranknya itu sudah masuk ke zoliman, maka Nabi langsung menepuk pundaknya dengan tegas. Urfuk Anjasyah, urfuk waihat ruadika bil kawarir. Bersikap lembutlah wahai Anjasyah, di depanmu ada kawarir. Ya, kalau bahasa kita tuh gelas-gelas kaca. Iya, bukan ada Nabi Rasul yang bilang. Jadi Nabi yang menamainya gelas-gelas kaca. Jadi Nabi menamai gelas kaca. Nah, Ibnu Hajar ketika menyebut kenapa Nabi menamai gelas-gelas kaca, di antaranya wanita itu sangat sensitif seperti gelas kaca. Jadi gelas kaca ini kalau dituangin air dingin, kacanya langsung dingin. Gelasnya ini. Kalau dituangin air panas, dia juga langsung panas. Makanya kadang-kadang kita megangnya juga hati-hati. Apa maksudnya? Wanita itu sangat rentan untuk ke-trigger. Sehingga kadang-kadang stresnya wanita itu lebih banyak faktor luar, bukan faktor dalam. Ya, hidup ibu hari ini damai-damai aja. Tapi begitu ngelihat berita ya Jule sama Dehon langsung stres. Siapa? Nggak tahu. Nggak tahu Ustaz. Nggak Gue tahu. langsung bilang tuh kan sesolehannya dia tuh ini. Siapa sih? Jangan suami gua gara-gara Siapa ada Jule film Dehon? Ipar Adalah Maut terus bilang jangan-jangan Nah, suami itu gua. tahu. Astagfirullahaladzim. Jadi kita itu wanita itu gampang ke trigger atas sesuatu yang berasal dari luar. Jule Dehon siapa? Makanya memang ini penting ya Bu ya. Tahu nggak Bu kenapa syariat Islam itu kalau kita paham itu mulai ke perempuan. Kenapa ada perintah zaman dulu waqorna fi buyutikunna, staylah kamu di rumahmu. Kenapa wanita dulu disuruh tinggal di rumah nggak kemana-mana? Ini kalau kita lihat aspek mental, sebab dengan di rumah saja bukan berarti mereka terisolir. Mereka sejatinya tidak perlu mengetahui apa yang di luar supaya emosi mereka terjaga. Mereka tidak perlu tahu kalau di luar ada perang. Mereka tidak perlu tahu kalau ada pembantaian. Kalau enggak, mereka stres. Sengaja Allah minta di rumah saja. Dan itu simbol bahwa perempuan itu sebenarnya sangat rentan untuk stres kalau dia berada di luar rumah. Hari ini perempuan di rumah saja tapi pikirannya keluar rumah. Karena akses hari ini membuat semua di luar itu masuk. Sehingga kalau ditanya apa yang membuat kita ya hari ini mudah stres, mau nggak mau kita sadar karena kita banyak tersibgoh, istilah Quran itu tercelupi banyak sekali algoritma dalam yang ada di sosmed. Mulai dari tentang rumah tangga, bahkan tentang anak-anak kita. Kita bisa insecure gara-gara mendengar ada anak 7 tahun udah hafal Quran. Anak gua ikronya aja belum lempeng, langsung merasa gua kok gini banget ya. Insecure kita justru bukan karena karena ngelihat orang lain. Jadi kenapa dulu ada perintah waqorna fi buyutikunna, staylah kamu rumahmu? Zaman dahulu perempuan itu gampang ke trigger itu karena kalau dia berinteraksi dengan perempuan lain, keluar ngobrol si ini begini sini begini, maka di rumah aja. Dia cukup bawa berita dari mana? Dari suaminya. Suami yang baik mau berita yang baik. Maka suami yang baik nggak bercerita di luar. Dia akan selalu yang baik-baik aja. Karena salah satu defaultnya suami itu adalah pulang itu walaupun dia stres, dia bilang gimana Pak luar? Baik. Padahal dia habis di PHK. Dan biasanya kalaupun suami itu gelisah, pasti tentang kegelisahan diri dia, bukan kegelisahan yang ada di luar. Ya, paling bilang,
Dan itu membuat wanita lebih tenang. Kalaupun suami gelisah tentang diri dia nggak cerita tentang di luar ada ini. Jadi defaultnya dulu lah begitu. Sehingga perempuan dulu kalau ditanya kenapa lebih tough, lebih tangguh, karena sebenarnya mereka menjalani syariat. Di antara fungsi syariat itu adalah ketika Allah perintahkan di rumahmu itu bukan fisiknya, tapi engkau jangan terlalu banyak kepo dengan yang ada di luar urusan. Makanya saya itu termasuk beruntung. Saya selalu cerita, saya beruntung punya istri yang dia nggak punya sosmed. Makanya istri saya itu emosi stabil dibandingkan saya. Istri saya itu kalau nanganin anak itu, kok bisa ya anak udah tantrum sebagainya, dia bilang kenapa? Jadi gimana? Ini bingung. Yang mati saya, kalau saya sudah bilang diam. Saya aja begitu, Bu. Walaupun saya ngerti operan, saya bilang bawaannya tuh ini aja, tapi saya kenapa? Saya belum pernah ngeliat istri saya marah-marah sama sekali enggak. Saya juga nggak tahu. Dia bilang kalau marahnya sama saya doang sih. Tapi mekanismenya benar itu. Emang tugas istri itu marah-marahnya sama suami. Sampai emosinya ke suami biar anak dapat bunganya aja. Lalu saya bilang, dia kan nggak pernah marah sama anak. Sampai saya bingung. Saya tuh kalau udah ini bilang capek nih, nggak bisa mikir banyak, udah habis capek deh. Ya udah Umi aja. Dan saya pernah nanya, Umi kenapa? Saya baru tahu ya, emang nggak tahu ya, karena Umi mungkin nggak pernah tertarik membahas yang ada di luar, karena dia nggak punya sosmed. Dia nggak punya sosmed, nggak ada IG, nggak ada Facebook. Dia cuma di TikTok nggak ada. Yang ada cuma Shopee doang. Itu bikin stres saya. Bagi gue dia masih stres buat saya gitu. Tapi bukan tentang bahwa sosmed itu haram, tapi saya tanya, karena istri saya bilang, karena Umi tahu betul Umi itu gampang ke-trigger. Makanya Umi itu menghindari dari yang men-trigger Umi. Karena istri saya kan psikolog ya, jadi dia tahu banget. Jadi dia hidupnya damai-damai aja. Sampai misalnya gitu, ada artis yang mau konsul gitu ya, sampai dia nggak tahu, Bi, ini siapa, Bi? Itu kan artis. Oh, Umi nggak tahu masalahnya apa. Dia nanya dulu misalnya. Saya jatuhin gini, Mi, ini, oh ya udah. Sambil dia nanya dulu sama saya, karena dia nggak tahu si ini kenapa. Ya, tapi di balik ketidaktahuan itu dia damai. Ya memang kelemahannya jadi kayak orang kok jadi kuper. Ya biar dia sih nggak peduli. Tapi saya juga pernah merasakan gitu ya. Ini kita belum masuk babnya tentang stres secara umum, tapi saya juga pernah ya. Saya mengalami kondisi yang istri saya udah tahu deh. Saya kalau ngomong tuh desibel suara tuh naik terus gitu. Sampai akhirnya istri saya itu mencoba diam, malam-malam cuma bisikin, Abi, sini deh. Mulai besok puasa sosmed ya. Coba deh uninstall dulu aja 2 hari. Saya bilang, kenapa gitu? Coba aja dulu. Akhirnya saya cobalah uninstall deh. Ternyata selama 2 hari itu hati saya lebih tenang. Saya hanya fokus untuk ngetik, saya hanya fokus baca buku, kitab, saya fokus ngobrol. Iya ya, saya bilang. Jadi memang saya sendiri menyadari itu. Coba aja. Berani nggak diantara kita untuk berani memutuskan, ya puasa aja. Sosmed uninstall, berani deh uninstall. Coba dulu. Kadang-kadang artinya gini, perempuan itu sangat mungkin mendapatkan yang tadi, karena sifatnya sangat sensitif sehingga sangat peka rasa terhadap kondisi yang di sekitar. Sehingga kenapa semakin banyak pergaulan semakin rentan stres, semakin sedikit pergaulan semakin merasa nyaman. Sehingga saya termasuk orang setuju kalau udah umur sekian itu nggak usah terlalu banyak circle. Karena dengan banyak circle, banyak komunikasi dengan berbagai macam corak, itu mempengaruhi loh. Ya, yaitu si pilihan. Ada beberapa orang ekstrovert mungkin berbeda, tapi ini kayak gambaran tentang perempuan.
Nah, Al-Quran sendiri banyak membahas tentang isu tentang bagaimana Allah memahami tentang kondisi mental perempuan. Dan Allah dengan sifat Al-Latif, maha lembutnya, Allah sangat tidak ingin perempuan itu bersedih dan stres. Makanya ayat Al-Quran menggambarkan begitu cergepnya Allah, begitu sigapnya Allah untuk memberikan treatment perempuan yang mengalami kondisi yang stres. Di antara ayat-ayatnya misalnya menceritakan ketika Maryam mengalami kondisi stres setelah beliau dinyatakan hamil dan masyarakat membincangkannya. Padahal dulu belum ada sosmed dan tahu Maryam itu ada di yang namanya dia ada di mihrab saja, nggak kemana-mana. Tapi dia dengar omongan orang yang disampaikan kepada dia dari beberapa jalur. Itu baru lewat omongan orang sampai ke dia, nggak dia langsung. Dan memang kadang-kadang dalam teori psikologi perempuan itu lebih mudah mengalami kondisi emosi yang drop akibat bukan dari pembicara langsung tapi dari kata orang. Jadi itu yang disebut, sebagian menyebutnya namanya secondary trauma. Secondary trauma itu adalah hal yang tidak dialami langsung tapi bikin kita stres. Misalnya apa? Ada orang ngomongin kita langsung, lu tuh gini sama orang ini ngomong ke temennya nyampe kita, kata si ini lu begini. Ternyata kata si ini lebih berbekas dibandingkan orang ngomong langsung sama kita. Ya, itu ternyata sebagai perempuan mengalami itu. Nah, Maria mengalami ini. Padahal dia lagi hamil, dan kita tahu lagi hamil tuh dia tidak boleh mengalami kondisi yang stres. Karena kondisi ibu stres itu mempengaruhi kondisi janin. Dan kita sudah sama-sama tahu bahwa ibu itu sangat mempengaruhi kondisi anak-anaknya. Makanya kualitas emosi kita itu sangat mempengaruhi anak-anak. Dalam Quran ya disebutkan surat Al-A'raf ayat 58, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Tanah yang baik akan keluar darinya tanaman-tanaman yang baik. Tanah yang baik keluar tanaman yang baik. Di antara makna tanah dalam ayat ini adalah ibu. Ya, wanita identik dengan tanah dan itu sudah kita pahami bersama. Ya, pada saat dia jadi istri disebut tanah ladang. Surat Al-Baqarah 233. Nisa'ukum hathul lakum, istrimu ibarat tanah ladang, tempat engkau bercocok tanam. Ayat ini bentuk dari sopan santunnya Allah membahasakan hal yang sangat sensitif terkait dengan hubungan seksual. Ya, beda dengan ayat dalam Injil yang sangat vulgar tentang membahas tentang persetubuhan. Islam tuh sangat halus kan. Pakai sebuah perumpamaan. Ya, istrimu ibarat tanah ladang. Ya, alias boleh engkau garap. Ya, maka disebut bercocok tanam, alias seperti itulah antar hubungan lelaki dan istrinya, antar petani dan lahan garapannya. Wah, saat jadi istri disebut tanah ladang. Saat jadi ibu disebut tanah lapang, ya. Saat istri disebut harsun. Saat jadi ibu, karena perannya sangat luas, disebut baladun. Balad itu lebih luas daripada harsun. Harsun itu mungkin hanya beberapa petak, ya. Kalau baladun itu sudah lebih luas. Ini menggambarkan betapa menjadi ibu itu lebih luas lagi cakupannya, lebih berat lagi dibandingkan saat menjadi istri. Ya, jadi wanita identik dengan tanah, ya. Kalau suka ribut namanya tanah sengketa, ya gitu. Kondisi kita yang stres sangat mempengaruhi anak-anak. Makanya waktu Maryam itu dalam keadaan hamil dan dia ke-trigger, lagi-lagi sesoleh-solehnya seorang Maryam saja, dia juga mengalami kondisi emosi yang
yang tidak stabil pada saat dia hamil, dia omongin orang. Ada faktor yang pertama, faktor hormonal. Ini semua wanita ngalamin. Hormonal itu nggak kita bisa tolak. Produksi kortisol itu nggak bisa dicegah. Makanya nanti kalau dalam pembahasan yang lebih ekstrim, ada beberapa penyakit kejiwaan itu, yang itu jangan kita label, nggak ada imannya nih orang nih. Itu adalah hal yang sifatnya sebenarnya fisiologis. Karena ada faktor yang nggak bisa dicegah, yaitu namanya produksi kortisol. Sehingga kadang-kadang melabel itu juga malah meningkatkan stres. Oh, lu nggak ada imannya gitu aja stres, nggak begitu. Maryam itu walaupun sesolehnya dia juga mengalami kondisi stres. Agar kita berempati, karena stres itu mekanisme dalam tubuh di mana kortisol itu dilepaskan. Dan ada beberapa orang yang secara genetik kortisolnya itu lebih loh. Dan itu saya lakukan beberapa kali, beberapa klien saya, ada yang kayak gitu. Untuk satu isu yang sama, bagi wanita ini biasa, bagi ini dia stres. Kenapa? Karena secara genetik dia gampang sekali menyemburkan kortisol. Kortisol itu hormon stres. Sehingga dia tahu-tahu, loh kok saya cemas ya Ustadz ya. Padahal kalau kita dari sisi orang seperti saya, biasa aja. Makanya kita memahami itu seperti, kenapa ada orang rentan stres secara genetik, secara fisiologis, seperti layaknya ada orang yang mudah pilek. Ya, padahal sama aja, kok gila ini ada yang imunitasnya dia mudah pilek. Karena tadi tubuh dia mekanismenya beda. Ada yang baru hujan-hujanan pilek, ada yang enggak biasa aja. Ada yang kena langsung gatel ruam-ruam, padahal yang lain biasa aja. Berarti itu tentang mekanisme yang tidak bisa tolak. Sehingga kalau ada orang stres enggak selalu berkaitan dengan iman. Iman sebagai penguat iya, tapi melabel orang stres itu dengan tidak ada iman juga itu label yang buruk, yang tidak boleh kita lakukan. Makanya untuk menengahi itu sampai ada ulama menulis kitab ini, namanya Abu Zaid Al-Balkhi. Ya, dia menulis di kitab bab tentang bagaimana memahami tentang kondisi fisik dan kondisi mental itu saling terpengaruhi. Beliau menyebutnya ishtibak. Ya, tapi saya nggak pengen bahas ini. Ini bab kalau saya mengkaji di hadapan para psikolog dan psikiater. Ya, kemarin ada beberapa psikiater minta saya membahas tentang hal ini. Mereka terperangah, ternyata pembahasan tentang psikiatri itu dalam Islam itu sangat luas gitu ya. Ya, saya jelaskan konsep ishtibak yang mengeluarkan teori dalam Quran itu, yaitu adalah bagaimana sakit fisik berpengaruh psikis. Sakit psikis mempengaruhi fisik. Nama ishtibak itu ketersalingan. Fisik kita sakit, psikis kita kena. Misalnya kita gara-gara demam, psikis kita pun jadi lebih peka, lebih sensitif. Maka ada orang sakit gampang tersinggung. Sebaliknya ada orang psikisnya kena, fisiknya sakit, yang kita sebut psikosomatis. Ibu lagi pengen nggak biasa pidato, mau pidato tiba-tiba mules, pernah ngalamin? Kan karena tiba-tiba mules. Atau ibu misalnya ada debt collector mau nagih berapa menit, berapa jam lagi, ibu tiba-tiba pusing, migrain. Itu semua karena kondisi seperti itu. Jadi fisik melalui psikis, psikis melalui fisik. Maka dalam surat Bentar dulu. Surat Al-Kahf 6, ya, fala'allaka bayun nafsaka ala atharihim. Bisa jadi kamu Muhammad akan mencelakai dirimu. Ya, jadi Allah memberitahu bahwa bahkan Nabi Muhammad bisa mencelakai dirinya. Karena Nabi Muhammad mengalami kondisi mental yang ngedrop saat orang-orang kafir tidak mau mendengarkan omongannya. Allah mengatakan kamu bisa mencelakai dirimu, maksudnya mencelakai fisiknya. Dan itu memberitahu bahwa orang yang mengalami tekanan mental bisa mempengaruhi fisiknya. Sampai Allah menyebutkan itu. Itu juga menyebabkan kenapa ketika Yakub sedih karena kehilangan yang namanya Yusuf putranya, matanya buta. Jadi ada penyakit fisik yang itu juga disebabkan oleh penyakit psikis. Ya, makanya ada beberapa orang yang berkali-kali berobat. Ya, untuk penyakit GERD-nya itu ternyata karena mental dia belum beres. Ya, saya baru pahami itu setelah mengkaji ini, sampai akhirnya saya sarankan sudah datang ke psikolog. Ada orang yang dia itu GERD atau MAH itu
Ternyata mah itu pemicunya bukan sekedar telat makan, tapi kondisi mental. Dan itu pembahasan yang sejatinya sudah dibahas oleh para ahli agama. Cuma saya nggak mau bahas itu, terlalu ilmiah. Maksud saya, ibu jangan sampai pulang kajian malah tambah stres gitu ya. Ya, kajian ini kan ngobatin stres. Oh jadi stres saya, Ustadz berat banget bahasannya. Ya ada istilah-istilah saya nggak ngerti gitu. Enggak, itu saya nggak bahas itu. Ya, tapi memang saya sedang mengkaji itu. Jadi saya sedang mengkaji dan saya sampaikan, ya. Makanya saya minta istri saya, ya, bersama teman-teman bikin grup yang platform baru namanya Umia. Jadi kalau nanti ibu-ibu pengen ditangani dari pendekatan Islam dan pendekatan psikologis, ada gejala mental atau apapun, gabung ke Umia, ada _ID di Instagramnya. Gitu, kalau mau konsultasi, karena di situ khusus muslimah, memang, tapi itu di bawah bimbingan saya. Karena saya membuat modul khusus untuk mengkaji itu. Jadi kalau ingin bergabung ada di Umia, UMM, ya, Umia, ya, itu _ID. Ya, itu cari. Nah, itu kalau mau konsul dia juga ada tes HMACU. Jadi mental health check up itu mengetahui sebenarnya ada masalah apa sih di diri saya, itu nanti ada analisisnya dari expertnya. Di situ juga ada konseling personal dan konseling kelompok. Konseling kelompok itu dibolehkan dalam Islam, bukan membuka aib tapi saling menguatkan selama ada mentor yang membimbing. Jadi kalau konseling kelompok tanpa ada bimbingan malah menularkan luka, itu yang nggak boleh. Ya itu ada. Jadi kalau mau di situ ada. Ya baik. Kembali Maryam. Ya, biar saya nggak lompat-lompat, Maryam mengalami kondisi itu. Dia mengalami kondisi akibat Omar, dan akhirnya dalam surat Maryam ayat 23, Maryam sampai mengatakan lebih baik aku mati saja. Kalimat ini dikeluarkan Maryam sebagai bentuk bagaimana puncak dari tekanan mental yang dialaminya. Lebih baik aku mati saja. Tapi perlu kita luruskan, kalimat yang Maryam ucapkan lebih baik aku mati saja dalam surat Maryam 23 itu, 23 atau 24 itu saya akan baca, itu bukan menunjukkan putus asa. Supaya ibu-ibu bedakan, putus asa itu termasuk dosa besar, dan tidak mungkin seorang wanita mulia seperti Maryam melakukan dosa besar. Kenapa Maryam memilih untuk lebih baik mati saja? Tanya saya. Kira-kira kenapa Maryam mengatakan udahlah lebih baik mati aja gitu? Tahu nggak kenapa? Hah? Ya stres ya, karena kan setiap pernah. Tapi kenapa? Apa? Orang sekitarnya tidak? Betul. Imam Ar-Razi pernah menjelaskan dari sisi tradisi orang Arab. Ya orang Arab itu kalau ngomong gini udahlah gue mati aja, itu bukan karena sekedar putus asa, tapi bentuk rasa cinta kepada orang-orang yang berbuat dosa kepadanya. Jadi kan orang-orang tuh gibahin Maryam. Karena gibahin Maryam mereka berbuat dosa. Nah orang soleh dulu itu selalu bilang gini, ya udahlah kalau saya mati juga dia nggak ngomongin saya gitu. Mana udah lebih baik saya mati aja. Jadi matinya bukan kayak ini, mati aja deh. Sudah stres mengalami ini. Itu putus asa, nggak boleh. Ya sampai bunuh diri. Dan Maryam kan tidak bunuh diri. Dia cuma bilang lebih baik aku mati saja. Untuk menghentikan orang-orang yang selama ini menjelek-jelekan dia. Kenapa? Karena Maryam dianggap pezina. Karena kan dia hamil tapi nggak ada suami. Mulut ya, congornya orang zaman dulu. Congor. Ya, maaf kasarnya gitu. Mulutnya itu, lambenya itu, lambe turahnya gitu. Dan itu membuat Maryam merasa tertekan. Maka Allah menurunkan yang namanya malaikat Jibril. Sigap malaikat Jibril, terus Allah langsung dalam wujudnya yang nampak. Jadi malaikat Jibril wujudnya nampak, di mana malaikat Jibril langsung menemani Maryam. Ini isyarat bahwa orang yang stres itu butuh ditemani. Makanya sendiri itu tidak memberikan rasa tenang karena dia butuh penguat.
walaupun sesoleh-solehannya kita butuh teman. Makanya Allah langsung menurunkan Jibril yang nampak. Wujudnya Jibril nampak dalam disebutkan beberapa mufassir. Jibril langsung mengatakan, Allah tahzani, fanadaha min tahtiha Allah tahzani. Maryam, jangan sedih ya. Gitu. Jadi kalimat yang membuat Maryam, ada yang menghiburnya. Ada yang mengatakan jangan sedih, bergembiralah kamu. Kalimat-kalimat ini dibutuhkan. Ya. Itulah yang dialami oleh Maryam. Allah langsung utus untuk memberitahu bahwa Allah sangat ingin Maryam merasakan bahagia. Setelah itu Allah menyuruh Maryam melakukan relaksasi. Tahapan-tahapan relaksasinya banyak. Di antaranya disuruh ya dia bangkit dari kesedihannya, disuruh beraktivitas fisik, maka disuruh menggoyangkan pangkal kurma. Ya kan, kalau logikanya kan ngapain juga kurma yang gede digoyangin. Bu, orang normal lelaki saja, ibu pernah lihat pohon kurma? Pohon kurma ibu umroh atau apa, ibu goyangin aja, nggak bakal jatuh. Buahnya itu nggak mungkin. Allah ingin Maryam itu beraktivitas fisik supaya jangan bengong, jangan diam. Dan menurut riset, ternyata aktivitas fisik memberikan stimulasi hormon dopamin yang akan mengalahkan kortisol. Jadi kortisol itu kalahnya dengan dopamin. Di antara dopamin kalau kita stres itu aktivitas fisik. Makanya orang yang olahraga, entah itu lari, olahraga nggak bikin stres, Bu. Kalau pedal bisa stres, Bu. Karena ibu mahal gitu ya. Melihat tetangga raketnya baru, gua minjem raket nyamuk yang ibu bawa gitu ya. Ibu langsung insecure, stres lagi gitu ya. Yang nggak butuh modal, udah ibu lari gitu ya, jalan. Tapi lari sekarang bikin stres juga, ngeliat sepatunya, sepatu on gitu, crocs ya, macam-macam tuh. Makanya udah yang nggak butuh modal. Hari ini memang ketika olahraga sudah berbaur dengan yang namanya lifestyle, itu bikin stres emang. Ya, beberapa jamaah saya itu selalu bilang, Ustaz main pedal ya, ogah ya. Saya mau olahraga bukan mau gaya. Ya, bikin konten doang. Teman-teman musyawarah berapa kali bilang Ustaz ya Ustaz. Cuman Dini, Dimas, Ari bilang Ustaz barangnya. Oh enggak Ustaz, nanti dipinjemin bikin insecure saya. Saya mau olahraga aja lah, saya bilang gitu. Jadi olahraga, yang penting olahraga. Jadi itu mau nambah dopamin. Jadi Allah ingin supaya Maryam itu menyelesaikan. Jadi ada ditemani. Kedua adalah ada yang namanya dia menggoyangkan pakai korban supaya ada aktivitas fisik. Kemudian Allah katakan fakuli washrobi wa qurri aina. Maka makan dan minumlah kamu dan bersenang-senanglah kamu. Jadi ternyata makan dan minum itu, bersenang-senang itu obat stres. Jadi kenapa ibu stres itu memang diantaranya makan. Ya apa yang ibu suka boleh, karena itu ternyata Allah langsung menurunkan. Jadi ayat-ayat Quran itu menurunkan sesuatu yang praktikal langsung. Kita bahas stres secara umum ya, bukan pengasuhan dulu. Stres secara umum itu memang begitu. Kalau ibu kenali, misalnya gini, istri saya kalau dia kan, istri saya itu saya katakan penggila kopi. Istri saya itu sehari itu 2 kali minum kopi. Ya makanya kalau saya keluar kota, keluar negeri, oleh-oleh cuman kopi. Aku doyan. Ya kalau mana, saya baru pulang dari Australia 2 minggu lalu. Ya istrinya di sana ada kopi nggak, Bi? Saya bilang ke sini kopi gitu, saya bilang. Kangguru saya bilang gitu. Akhirnya yang ngundang saya sampai kerepotan, terus Ustaz kita cari kopi gitu. Enggak itu bercanda istri saya doang. Enggak, kita cari kopi sampai pelosok-pelosok. Dapat kopi lokal yang ini udah bawa. Saya baru pulang semalam, 2 malam lalu dari Aceh. Paling gampang tuh nyari kopinya. Dikirimin langsung sama panitia, ada kopi mana berubah macam-macam buat istri saya.
Nah dia memang kalau ngopi dia langsung tuh moodnya, ya. Jadi makanya dia bilang kalau stres itu dia penting beri kesempatan ngopi aja. Tapi karena sekarang kondisinya ya, lagi ini dokter ya karena tensi lagi naik beberapa seminggu ini lagi dilarang. Itu mulai itu dia uring-uringan dan biasa ngopi kan. Tapi dia dapat polanya ngopi. Sama biasanya dia makan yang pedas-pedas gitu ya. Ya saya bilang ada yang lebih pedas nih omongan netizen kan. Iya itu lagi. yang dia nggak sanggup. Benar lagi. Nah itu tadi. Dan memang seperti itu. Jadi begitu praktikalnya Islam membahas tentang hal itu. Jadi satu contoh ini memberitahu, oh ternyata ada ya bab tentang hal itu. Jadi ada yang sifatnya sangat praktis. Mulai dari disuruh bergerak secara fisik. Makanya ibu kalau dalam tekanan mental, stres, harus menemukan apa yang membangun mood booster. Atau ada dopamin produsernya apa, endorfinnya apa, ya. Makanya beberapa makanan yang mengandung itu boleh, kayak coklat itu banyak memberi stimulan untuk yang dopamin, dan itu boleh dalam Islam. Ya, itu satu contoh tentang ya bagaimana Allah langsung memberikan tindakan praktis kepada hambanya, seorang wanita yang dalam keadaan sedih, stres. Dalam ayat yang lain ceritakan juga kisah seorang wanita yang juga stres. Dan ini dialami oleh ibunda Nabi Musa. Bahkan dalam surat Al-Qasas ayat 10 Allah sampai membuat tamsil. Dalam ayat tersebut sebut fasbaha ummi Musa fuada farigha. Ya, sampai-sampai ibunda Nabi Musa hatinya kosong. Jadi kalimat Allah untuk memberitahu betapa stresnya dia, hatinya kosong. Ya. Hatinya kosong itu berarti kan dalam keadaan benar-benar jiwanya itu hampa. Bahasa kita tuh jiwanya hampa. Dan stresnya itu kan karena dia mengalami pergulatan emosi. Dia harus memperjuangkan anaknya atau melepas anaknya. Sesuatu yang dilema. Mempertahankan anaknya terhadap diri dia tapi resiko dibunuh Firaun, atau melepasnya. Ini juga menjadi jawaban saya bagi seorang ibu yang misalnya mempertahankan hak asuh anak ketika dengan misalnya perceraian. Saya selalu katakan bahwa kalau fokus kepada anak, maka jangan fokus memenangkan ego. Karena kadang-kadang memenangkan hak asuh itu resikonya konflik yang berkepanjangan, yang itu berdampak kepada mental anak. Karena jejak digital hari ini itu mudah sekali diakses anak ketika dewasa. Saya misalnya ada salah satu seleb ya, nggak usah kepo siapa orangnya. Ya. Dia itu dicerita bagaimana anaknya di pernikahan yang kedua itu, anak yang dia pegang itu, dia iseng-iseng dia mencari tahu ketika udah dewasa kenapa bapak ibunya cerai. Ketika dia tahu ternyata banyak sekali berita itu, anaknya tiba-tiba langsung stres, tertekan, nggak mau sekolah, nguring diri, sampai nggak mau ngomong. Awalnya si ibunya nggak tahu, sampai dia kontak saya. Kenapa ya Ustadz kok sini langsung gini? Saya bilang coba ya kamu ngomong dari hati ke hati, tanyakan perasaan kamu. Dan akhirnya barulah setelah dibimbing, anaknya baru cerita. Dia baru tahu kok ternyata bapak ibunya dulu konflik untuk memperebutkan dia bla 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 gitu. Dan itu yang kadang-kadang nggak disadari. Jiwa anak tuh, apalagi kalau anaknya itu sudah pada saat ribut itu dalam keadaan sudah matang akalnya. Kalau si anak ini pada saat ribut itu umurnya kebetulan masih 3 tahun, dan jadi dia nggak ngerti. Udah gede aja baru udah ngerti. Ibunda Nabi Musa dalam kegalauan, tapi dia memilih sesuatu yang terkait dalam hal ini melepas anaknya. Karena cinta dia yang luas itu memberitahu bahwa kadang cinta itu tidak harus memiliki.
Makanya dilepaslah Nabi Musa demi keselamatan jiwa dia. Ini menjadi pelajaran. Kadang-kadang juga kita memaksa memiliki tapi merusak. Maka dalam beberapa kasus saya selalu katakan, ini sedikit intermezzo ya. Kadang ada seorang ibu yang ribut dengan mantannya untuk membatalkan hak asuh, dia membiarkan konflik itu panjang. Kalau saya selalu mengatakan, kalau kamu sayang sama anakmu, biarkan anakmu diasuh sama mantan. Biarkan. Selagi mantan itu bukan orang yang mencederai anak, agamanya rusak, nggak apa-apa. Karena kalian mempertahankan ego. Saya ceritakan ya, ini sebagai pelajaran ya. Saya punya salah satu saudara dekat sekali, mbak saya lah kasarnya. Dia bercerai dengan mantannya dan memenangkan hak asuh anaknya pengadilan, anaknya laki-laki. Dan mantannya nggak terima. Dia sampai mengancam-ngancam, pokoknya ya sampai dia bilang, saya harus mau mengambil anak itu. Pokoknya saya harus ambil anak itu. Dia marah-marah di pengadilan. Sampai sang ibu ini ketika membawa anaknya, dia berada di mall, tiba-tiba mantannya alias bapak si anak ini datang dan menarik paksa. Dan itu terjadi di mall. Pada saat tarik itulah si ibu Nasima, nggak usah tarik, kasihan, anak kasihan. Kamu mau merawatnya? Iya. Dan ingat, kalau aku merawat kamu gak akan pernah bisa bertemu lagi dengan anak ini. Catat sumpah saya ini gitu. Saking marahnya dia karena si istri menggugat cerai dia. Ya gak apa-apa. Anaknya bingung. Anaknya bilang, sama papa aja ya. Kok gitu Mi? Ya, mama kenapa gitu? Gak apa-apa sama papa. Papa juga sayang sama kamu. Terus bapaknya masih ngacem, udah nggak usah ngomong kasar, ada anak. Saya ibu ini bertahan gitu, ada anak, nggak usah. Kamu mau ngambil, ambil, nggak usah ditarik, aku lepaskan. Walaupun hati dia tuh dia menahan diri supaya nggak sampai keluar air mata karena nggak pengen anaknya itu sama papa. Suatu saat kita, tapi kata papa nggak boleh. Kalau Allah pertemukan, ya sudah pertemukan. Dipeluk anaknya. Si bapak sudah gitu, lagi ditarik. Tahu nggak? Betul-betul si mantannya itu begitu jahatnya sampai nggak ditutup aksesnya. Handphone diganti nomornya, pindah, nggak jelas. Ibu ini nggak ketemu anak sampai 6 tahun sampai 7 tahun, sama sekali nggak ketemu. Dia menahan sedih. Sampai cerita suatu saat si mantannya nikah lagi. Ketika nikah lagi inilah istrinya yang ibu sambung dari anaknya itulah yang gak tega. Dia membuka komunikasi malah. Saya istrinya ini kaget gitu. Maaf ya mbak, kami baru menghubungi gitu. Saya tahu betul perasaan sebagai ibu. Suami saya nggak tahu kalau saya ngomong saya. Untungnya dia dapat ya ibu sambung anaknya ini yang baik gitu. Cuma dikasih tahu anak mbak sekolah di sini sudah usia SMP. Kalau mbak mau boleh bertemu di sekolah aja. Nanti saya ngomong sama guru BK-nya gitu. Wah, alhamdulillah dia senang banget. Dia datang. Guru BK-nya udah dikondisikan. Ketemu di ruang BK, anak ini karena udah 6 tahun akhirnya jadi kaku, jiwanya udah hancur lah. Apalagi didoktrin bapaknya, mama kamu nggak sayang kan gitu ya. Tiba-tiba ibunya nyapa, gimana kabar kamu? Gimana? Sampai anak ini akhirnya nggak tahu keluar, kenapa mama datang? Nggak sekalian mati aja. Anak ini ngomong dan ibu ini nggak ke-trigger, dia cuma bilang, kamu kesel ya karena mama, iya mama jahat, 6 tahun gak kontak aku, yang pernah bertemu aku setiap malam mimpin mama gak pernah hadir. Dan ibu ini gak pernah bilang bapakmu gak. Dia cuma bilang gini, kamu tahu kisahnya Nabi Sulaiman. Suatu hari Nabi Sulaiman menghadapi 2 orang yang mengaku ibu dari seorang anak. Dua-duanya mengaku dan Nabi Sulaiman melakukan tes. Ibu pertama ditanya tahu tentang anak ini, ibu kedua juga tahu.
Tidak ada satupun yang gagal melewati tes sampai Nabi Sulaiman kebingungan. Sampai akhirnya Nabi Sulaiman memutuskan, baiklah, karena sulit memutuskan, semua punya bukti masing-masing sebagai ibu dari anak ini, maka saya mengambil keputusan, anak ini saya bagi dua. Bagian tubuh kanan buat ibu A, bagian tubuh kiri buat ibu B. Begitu Sulaiman mengangkat pedang untuk membelanya, tiba-tiba ibu A angkat, Sulaiman, saya ingin kasih tahu kamu, saya bohong. Selama ini saya bohong. Saya ibu yang palsu. Yang benar ibu asli dia. Maafin saya ya. Saya sudah bohong. Kata Nabi Sulaiman, justru kamu ibu yang asli. Ibu yang asli tidak akan pernah rela anaknya tersakiti. Dia rela kehilangan agar anaknya tidak tersakiti. Saya waktu diceritain kisah ini diulang lagi, saya udah tahu ceritanya lama, tapi mbak ini cerita sama saya nangis. Dia cuma cerita sama anak gini, mama bukannya gak mau nengok kamu, mamanya gak mau ribut sama bapak kamu, dan itu gak baik buat kamu. Mama gak ingin membuka konflik. Mama sudah berdamai dengan kehidupan mama. Kalau kamu tahu bahwa mama ingin memperjuangkan, sangat mungkin. Tapi mama gak mau memperjuangkan kamu, merusak kamu. Buat apa? Bapak kamu orang keras. Tapi kamu harus tahu, bapak kamu bukan jahat. Bapak kamu hanya keras kepada mama, tapi tidak pernah kasar sama kamu kan? Kamu diberikan semuanya. Itu tandanya bahwa dia tetap jadi bapak kamu. Jadi mama tidak ingin kamu mengetahui konflik kami. Anak ini nangis, dipeluk. Selama ini dia berprasangka mama yang jahat, gak peduli, tapi mama yang menjaga betul. Dan itu yang mama lakukan. Sakitnya terhadap perlakuan selama pernikahan dari mantan gak pernah ceritain. Dia telan itu. Karena bagi dia, buat apa anak harus tahu. Dijaga betul. Dan dari situ saya memahami, begitulah cinta. Nah kembali, ibunda Nabi Musa persis seperti itu dalam konteks yang berbeda. Memiliki, memeluk, menggendong Nabi Musa, itu sesuatu yang sangat inginkan oleh semua ibu setelah lahiran. Tapi kalau dipertahankan prinsip itu, resikonya Musa dibunuh. Karena Firaun sudah buat ultimatum, setiap bayi laki-laki yang lahir akan dibunuh. Jadi kan Firaun tuh mimpi bahwa kerajaannya itu akan dihancurkan oleh bangsa Israel, lelaki dari keturunan Israel. Dia kan dari bangsa Arya ya, Israel. Makanya Israel dari Mesir itu, yang ada di Mesir itu dijadikan pekerja. Kemudian penasehat dia bilang gini, kalau semua orang dibunuh, semua lelaki dibunuh, maka nanti gak ada yang kerja lagi di Mesir, karena semua laki-laki Israel kamu bunuh. Makanya akhirnya Firaun bikin keputusan atas saran dari penasehatnya. Kalau gitu, pembunuhan kepada laki-laki itu berdasarkan tahunnya. Tahun ganjil laki-laki yang dibunuh, tahun genap enggak. Jadi pakai sistem ganjil genap. Maka Nabi Musa lahir di tahun ganjil, makanya dia termasuk kena ultimatum bakal dibunuh. Tapi Nabi Harun tidak. Nabi Harun lahir di tahun genap, karena Nabi Harun tidak dapat ultimatum dibunuh gitu. Nah pada saat Nabi Musa lahir di tahun itu, ibunya udah tahu ini tahun ganjil nih, bakal dibunuh, makanya dia lepaskan. Pada saat itulah dia menahan hatinya. Dia sedih luar biasa, kehilangan anaknya, dan pasti ada pikiran-pikiran buruk, overthinking kan. Kalau bisa dialiri sungai ini kena buaya, kan ada pikiran-pikiran itu.
lahap buaya, atau anaknya tahu-tahu kelaparan atau hanyut, tenggelam, tahu-tahu misalnya peti yang itu tiba-tiba tenggelam, anaknya nggak ada yang nolong, gitu aja sedihnya. Tapi dia cuma tahu adalah kalau dipertahankan lebih resiko lagi. Dua kondisi yang nggak mungkin. Satu dilepas entah gimana keadaannya, daripada satu, karena kan pasti Firaun langsung sidak itu, inspeksi setiap rumah. Ada informasi lahiran langsung dicek bayinya apa. Saat itulah ibunya sedih bang. Tapi Allah begitu lembut, Al-Latif, tidak ingin wanita bersedih. Maka Allah langsung menyelamatkan Musa. Digerakkanlah hati Asiyah untuk berjalan ke pinggir sungai. Jadi ada riwayat menyebutkan Asiyah saat itu sebenarnya kehilangan sesuatu. Jadi dia udah pinggir sungai, terus dia jalan, tiba-tiba dia ingat ada yang ketinggalan. Ketika dia balik, ternyata mencari barang yang ketinggalan tersebut, dia menemukan justru bayi yang ditemu, dibawalah bayi. Dia karena dia tidak punya anak nih Firaun. Allah menjaga rahimnya Asiyah tidak boleh tercampur bayi antara wanita suci bertabur dengan benih seorang penjahat. Maka dibikin supaya nggak bisa hamil. Jadi Asiyah dijaga kesuciannya, walaupun ya dia istrinya Firaun, tapi tidak ada yang namanya. Ada sebagian mengatakan Asiyah tetap perawan. Ada juga yang mengatakan Asiyah tetap melayani Firaun dalam hal ini, tetapi Asiyah tidak bisa hamil karena anaknya akan berasal dari sel telur yang suci dengan, maaf ya, sperma yang kotor dari seorang lelaki jahat. Nah, pada saat itulah Asiyah tidak punya anak, melihat anaknya langsung timbul rasa cintanya. Dibawalah ke istana Firaun. Allah jalankan bagaimana, yaitu adalah maha pengaturnya Allah. Di istana Firaun baru sadar siapa nyusuin anak ini butuh air susu. Zaman dulu belum ada Denko, mau pesen di mana. Makanya zaman dahulu itu tetap menyusui itu lewat manusia, nggak bisa lewat susu hewan. Ya, dulu tidak kepikiran. Ya, zaman dahulu tuh memberi susu selain susu dari manusia. Makanya sistem saling menyusui itu udah budaya di zaman dahulu. Jadi karena menyadari bahwa ibu-ibu ada yang punya masalah dengan air susunya, maka zaman dulu budaya rodoah itu sudah ada. Nggak ada cara lain untuk menyusui. Tidak ada kepikiran ngasih susu hewan, susu kambing itu nggak ada zaman dahulu. Makanya carilah sayembara siapa yang bisa menyusui, dibayar oleh negara. Semua ibu-ibu yang sedang dalam menyusui mendaftarkan diri, karena kapan lagi dibayar sama negara dengan air susunya. Menyusui Nabi Musa, Allah gerakkan Musa tidak mau menghisap puting kecuali ibunya. Setiap ada ibu yang mengasih dia mau, dan itu refleks seorang bayi baru lahir, dia nggak mau, gelisah, nangis. Ibu bayi yang satu lagi menyusui nangis, gitu terus. Sampai ibunda Nabi Musa bernama Yukabat ini kasih tahu ada negara ingin mempersilakan siapa yang menyusui bayi akaknya. Tapi ibunda Nabi Musa nggak tahu itu bayinya. Yang jelas dia habis melahirkan punya susu tapi bingung nyusi siapa lagi. Bisa jadi itu adalah karunia padamu, kau dibayar. Ya udah, akhirnya daftarin. Sangat kaget ketika dia baru menggendongnya, dia melihat tanda di bagian wajah itu adalah anaknya. Dan ditambah lagi Nabi Musa langsung Allah gerakkan, langsung bibirnya menghisap dengan begitu puas puting dari ibunya, dan dia disitulah luar biasanya ibunda Nabi Musa langsung diberikan karunia berupa apa? Berupa bayaran, bertemu anaknya, dibayar pula. Jadi menyusui anak sendiri dibayar oleh negara. Allah menceritakan dalam surat Toha 40 peristiwa ini dengan satu kalimat, faroja'naka illa ummika kaita qorra ainuha wa la tahzan.
kami kembalikan lagi engkau Musa kepada ibumu agar hatinya bahagia dan tidak lagi sedih. Cepat sekali Allah memberitahu bahwa lembutnya Allah kepada para perempuan untuk memberitahu bahwa Allah sayang kepada wanita. Sehingga tidak ada satupun syariat yang menzalimi wanita, tidak ada. Kalau Allah tidak sayang sama wanita, tidak mungkin turun ayat-ayat memuliakan wanita. Tidak mungkin Nabi Muhammad diutus, karena Nabi Muhammad diutus salah satunya adalah misinya adalah untuk memuliakan wanita. Makanya muncullah hadis-hadis pemuliaan wanita yang itu sangat tidak lazim. Bayangkan Nabi Muhammad melawan tradisi atau bukan lagi tradisi, tapi sebuah aksioma atau budaya yang saat itu sangat merendahkan wanita. Sampai-sampai Nabi Muhammad mengeluarkan hadis, yang hadis ini memberitahu bahwa begitu indahnya memiliki anak perempuan. Bayangin ya, keluar hadis memuliakan wanita. Kata Nabi, man ala jariyatain hatta tablugha ja'a yaumal qiyamah ana wa huwa fahakadha. Siapa yang merawat anak perempuannya, entah itu jumlahnya 1, 2, atau 3 atau banyak, sampai dia balik, aku dan dia di akhirat nempel seperti ini. Masya Allah. Nggak ada hadis tentang keutamaan mendidik anak laki-laki, nggak ada. Bukan berarti nggak ada keutamaannya, karena udah biasa orang Arab tuh menganggap punya anak laki-laki itu udah kebanggaan. Jadi nggak usah lagi diperkuat dengan dalil. Justru Nabi ingin memberitahu yang selama ini merendahkan perempuan, kalian akan bersamaku di surga. Seperti ini. Ingat, kalau bersama dengan Nabi pasti tempatnya di mana? Surga. Dan surganya level bawah atau atas? Itu cukup dengan itu? Tidak. Nabi lah sampai keluar hadis lagi, manibtuliya bil banat fa ahsana ilahinna kunnas lahu sitro minan nar. Siapa yang diuji dengan mengasuh anak perempuannya, ini memberi isyarat bahwa mengasuh anak perempuan memang nguras emosi. Nah, kayak kalimatnya siapa yang diuji, tapi dia bersabar, enggak marah-marah, enggak bentak, tetap bilang, iya kakak, iya maunya apa, masih sabar nih Bu. Kalau ibu bisa seperti ini sabar, nggak keluar kalimat pergi kamu dari rumah ini, jangan panggil mama, nggak ada kalimat itu. Tetap sabar, tetap kamu anak mama, maafin mama ya gitu, sabar. Sikap ini kata Rasulullah, kunna lahu sitro minan nar. Ya, Allah akan membentengi dia dari api neraka. Ibu tidak akan disentuh sedetik pun dari api neraka lewat wasilah punya anak perempuan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi ada punya anak perempuan sini? Punya. Yang punya anak perempuan, yang pertamanya anak perempuan dulu nih. Yang punya anak perempuan langsung terima ini sebagai anugerah. Sabar mendidiknya, dapat 2 bonus. Bonus pertama, enggak kesentuh api neraka. Bonus kedua adalah bersama Nabi di surga. Rumahnya mana? Syaratnya cuma satu, sabar. Cara Allah untuk memberitahu begitu lembutnya Allah terhadap perempuan, untuk memberitahu penting gitu ya. Maka ibu-ibu yang melakukan Allah, ini baru kajian pengantar untuk memberitahu betapa isu perempuan dan isu kesehatan mental itu sesuatu yang dibahas dalam Islam. Jadi ibu, rujukan kita adalah Quran untuk memberitahu Allah sudah memberi fasilitasi perempuan untuk sehat mentalnya. Mbak Irma di belakang sana. Dan itu banyak disebutkan dalam Quran. Taib itu dulu. Ya, lain waktu kajian kita di pertemuan 2 bulan lagi insya Allah akan membahas lanjutan tentang bagaimana manajemen stres di dalam Islam. Ya, aku lupa leza fastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz atas pemaparan materinya pada hari ini.
Izin Ustadz, apakah kita ada waktu Boleh. untuk tanya jawab? Boleh. Ada. Ini yang ditunggu-tunggu tuh. Udah ada yang mau langsung tunjuk tangan. Masya Allah. Oke, baik. Kita akan berapa Ustadz? 1, 2, 3 atau 10? Oh salah. Kayaknya mungkin 2 dulu ya. Tapi ini satu-satu. Dengan Bunda. Oh ini yang Bunda yang sudah pakai mix. Mangga Ustadz. Mangga Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustaz. Ini Ustaz, saya kan punya anak udah kerja Ustaz ya, tapi belum nikah. Itu dia kalau sama temennya sih humble Ustaz, tapi kalau di rumah nggak ada suaranya sama sekali. Kalem banget gitu Ustaz. Itu tipsnya gimana ya? Biar kita bisa lebih dekat sama dia gitu. Kalau kita ngajak ngomong paling iya, enggak. Gitu doang. Oh jarang ini deh. Laki-laki. Laki-laki. Laki-laki Ustaz. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cara membuat laki-laki bicara itu adalah tidak bertanya. Gimana caranya tidak bertanya? Pertanyaan bagi laki-laki itu adalah interogasi. Laki-laki itu punya pride yang kalau diinterogasi itu menyerang sisi ini. Kamu ada masalah? Enggak, jalur itu. Masalah apa? Enggak. Makanya beberapa tahapan diajarkan dalam Islam. Kalau ingin anak laki-laki kita bicara, berikan dulu kebutuhan dasar dia yang terkait dengan biologis. Jangan pernah ngajak ngomong lagi ngantuk dan lagi lapar. Pastikan makan dulu dan pastikan dia udah tenang, enggak ngantuk. Yang kedua, jangan bertanya, ganti pertanyaan dengan pernyataan. Tekniknya namanya self disclosure. Self disclosure itu adalah ibu yang banyak bercerita dan gak perlu nunggu dia nih. Bang, waktu Bunda seumuran kamu tuh Bunda ingat banget. Bunda kan kenal ada salah satu laki-laki ya, cerita aja apa aja gitu. Jadi kadang ada prinsip yang dimiliki laki-laki namanya lu jual gua borong. Kalau misalnya Bunda cerita, apalagi kalau Bunda bilang, tapi jangan bilang-bilang sama papa, nanti papa cemburu. Laki-laki itu senang diletakkan rahasia kita ke dia. Nih mama ngomong sama kamu doang loh, padahal sama adiknya juga. Jadi gitu. Nanti dia ngerasa, tadi bilang, aku juga mah, aku tuh pernah lomba ngalamin gini. Jadi memang selama ini yang membuat laki-laki itu malas cerita itu adalah kita kepo. Tapi kita membatasi diri, kita nggak mau cerita diri kita. Karena prinsipnya membuka diri itu membuat orang merasa sebagaimana kamu menyerahkan kepercayaan padaku, aku pun percaya sama kamu. Jadi kalau ibunya nggak pernah cerita tentang masa kecilnya, tentang dulu ibu waktu SMP, masa ibu jatuh cinta, padahal misalnya ibu pengalaman hariannya, misalnya tadi pas kajian begini, atau perasaan ibu hari ini Bunda capek banget loh, karena gini. Jadi kalau kita selalu memposisikan diri sebagai interrogator, interogasi, anak apalagi laki-laki nggak nyaman. Jadi yang pertama, pastikan kondisi biologisnya baik-baik saja. Yang kedua, pastikan sertifikasi. Yang ketiga, bersabar. Kalau dia nggak mau cerita balik nggak apa-apa, bilang makasih mau dengerin. Karena proses dia mau cerita itu nanti seiring dengan dia melihat hal-hal yang manusiawi dari kita. Tahu nggak? Laki-laki itu paling nggak suka cerita yang menjatuhkan harga diri dia, terutama kalau dia menceritakan sesuatu yang ya mungkin kesalahan, kelemahan. Orang tua yang nggak pernah cerita kelemahan dan kesalahan diri dia itu membuat anak juga membatasi diri. Makanya saya nggak pernah menunjukkan saya ini ayah yang hebat, enggak.
Tanya aja anak saya nggak pernah menunjukkan saya, tapi ayah yang mau belajar aja, ayah yang tahu. Saya bilang nih, dulu tuh Abi pernah melakukan kesalahan fatal loh bang. Saya cerita waktu SMP, ya saya melakukan kesalahan fatal, misalnya tidak hormat sama guru sampai guru marah gitu. Nyesel juga sih gitu. Di situ anak saya bilang, aku juga pernah. Artinya gini, setiap anak cerita itu terkait dengan ketidaksempurnaan. Orang tua yang dipandang sempurna membuat anak merasa seperti menara gading yang nggak mau mereka cerita. Bapak gua tuh terlalu perfect, ibu gua terlalu perfect. Jadi kalau cerita sama mereka mengkhawatirkan dua hal. Satu, menjatuhkan harga diri. Yang kedua adalah bakal dinasehatin. Maka itu yang berikutnya. Jadi yang ketiga, bersabar. Yang keempat, kalau mereka sudah cerita, jangan nasihat, tapi jadilah pendengar yang baik. Karena kalau udah cerita tiba-tiba tertrigger langsung keluar ayat. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran. Langsung dia, iya mah. Langsung dia belajar, cukup sekali aja gue cerita. Nggak ada. Ibu kalau udah kayak gitu, ibu langsung ke trigger jual bawa ayat, diem dia. Mereka bilang, oh gitu ya. Tega banget ya gitu. Masa sih? Astagfirullah gitu responnya. Jadi ke hal-hal seperti itu, jadi pendengar yang aktif. Barulah kalau kita ingin memberi masukan, izin yang kelima. Bunda boleh ngasih masukan ya. Kalau dia bilang, responnya bilang baru. Kalau nggak usah. Kadang bisa jadi dia nggak butuh masukan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup? Ada lagi? Oke, baik. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ustaz, saya ingin menyampaikan sesuatu. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini. Semoga ini bermanfaat untuk saya. Amin. Kebetulan pas banget temanya mengena banget di yang sedang saya rasain sekarang. Saya punya anak gadis Ustaz, usia 23 tahun. Dia anaknya patuh, baik, pergaulannya pun alhamdulillah terjaga gitu. Tapi dia sedikit introvert, dia kurang senang dengan, alhamdulillah tadi seperti yang Ustaz sampaikan, dia memang tidak banyak bergaul gitu. Tapi saya merasa kaget karena saya kayak kecolongan Ustaz. Tiba-tiba 2 tahun belakangan dia kayak overthinking, terus dia kayak sedikit temperamen, dia negatif thinking. Kadang-kadang kalau sesuatu yang nggak sesuai sama kehendak pikirannya, dia akan melakukan hal yang di luar dari ekspektasi saya gitu. Seperti dia suka menjerit, dia histeris, dia nangis. Terus kalau yang saya kaget, ternyata dia minum obat penenang. Ya. Dan saya juga nggak nyangka ternyata dia punya sifat pendendam. Dia kalau merasa tersakiti dengan siapapun, dia akan dendam gitu Pak Ustaz. Dia akan frontal, dia akan menyampaikan sesuatu mungkin di luar dari hal yang tidak aku sangka. Dia bahkan bisa menyakiti balik orang yang telah menyakiti dia.
Tapi dia baik Ustaz. Dia patuh, sholatnya baik, ngajinya baik. Terus dia sayang banget sama orang tua, peduli. Cuman saya khawatir dengan mental seperti itu apa tidak akan mengganggu ke depan, masa depannya. Dia bakal nanti berumah tangga, punya pasangan, punya anak. Pastinya nanti dia bakal jadi madrasah untuk anak-anaknya. Dia nanti hidup bersosial. Kalau dia punya sifat mental yang lemah, overthinking, dia pendendam, kalau minta sesuatu nggak diturutin dia akan frontal dan dia suka bisa menyakiti dirinya sendiri juga. Saya sebagai orang tua harus bagaimana? Padahal alhamdulillah dia dibesarkan, alhamdulillah kami sebagai orang tua sudah memberikan sesuatu yang terbaik, kasih sayang, teladan dari saya. Insya Allah mama papanya tidak pernah ada konflik yang istilahnya kayak nauzubillah min dzalik, papahnya berkata kasar sama mamanya. Saya juga nggak pernah ada kekerasan dalam rumah tangga, itu nggak pernah sama sekali. Tapi anak saya kok tiba-tiba punya begitu. Iya, baik Bunda, makasih. Ya, Bunda bertanya yang jawabannya satu seminar ya. Saya harus mencari apa pembahasan yang pas ya. Karena ini sesuatu yang memang hari ini banyak dialami. Saya garis bawahi dulu ya. Waspadalah kalau anak kita introvert yang sering disalahpahami oleh orang tua. Introvert itu dalam kajian psikologis itu normal. Normal itu kalau dia memang membatasi diri dengan lingkungan luar. Dia menjadi tidak normal dan sering kita tertipu ketika introvert itu seringkali justru jarang bicara dengan orang tua. Makanya saya selalu katakan sejatinya tidak ada anak introvert di hadapan orang tua kecuali anak yang terluka dan kecewa. Jadi jangan pernah kita melabel anak kita introvert untuk membenarkan karena nggak pernah ngomong sama kita. Sebab akibat dia tidak bicara sama kita itulah emosi yang dia tahan itu menumpuk dan itu disebut frozen emotion. Emosi membeku yang itu membuat dia menyimpan amarah bertahun-tahun. Pelajaran buat kita, pertama, sering-sering ngobrol sama anak. Sering-sering ngobrol. Tapi anak saya introvert. No, kalau kita membela diri anak introvert gak mau ngobrol, berarti dia gak nyaman sama kita. Se-introvert-introvertnya anak, dia itu pasti akan ngobrol dengan orang tuanya kalau nyaman. Karena introvert itu adalah cara orang meminta energi. Kalau dengan dunia luar itu nguras energi. Beda extrovert justru mendapatkan energi. Jadi gini bedanya. Kalau introvert itu berinteraksi luar itu adalah mengeluarkan energi. Makanya dia malas karena ngeluarin energi. Kalau extrovert itu menyerap energi. Makanya orang extrovert itu pengen jiwanya enak tuh bergaul. Menyerap energi. Semakin banyak pertemanan semakin happy dia. Kalau introvert semakin banyak pertemanan nguras energi. Makanya capek. Nah bedanya dengan orang yang introvert itu dia harus ngomong sama orang tua. Nah tidak ngomong itulah awalnya. Ini pertama. Maka yang ibu lakukan itu adalah mulai dengan mengajak dia banyak bicara, mengeluarkan unek-unek yang kedua. Pertama. Yang kedua yang saya garis bawahi, tidak semua luka itu karena kekerasan. Luka itu ada 7. Luka pengasuhan itu ada 7. 1 kekerasan verbal, 2 kekerasan fisik, dan 3 nih yang gak disadari, namanya pengabaian. Pengabaian itu dia lagi nangis kita gak hadir. Dia lagi dulu pernah dibully, kita sibuk. Kita gak kasar, tapi di saat momen-momen itu gak hadir kita. Itu membuat dia ngerasa, ya udahlah gak usah cerita mama sibuk, mama ini. Atau di momen-momen yang istimewa kita nggak hadir, dia lagi mentas kita absen, dia lagi sakit kita nggak ngerawat dia, itu ngerasa dia diabaikan.
Itu luka. Yang keempat, tuntutan berlebihan. Kamu tuh sebagai anak soleha, maka labeling dalam Islam itu nggak boleh baik yang labeling buruk maupun labeling yang baik. Saya nggak pernah manggil anak saya soleha, nggak. Karena jadi beban. Biarkan dia tumbuh, karena Nabi nggak pernah manggil anak-anak atau perempuan tuh soleha, nggak ada, cari dalilnya. Justru Al-Quran mengatakan wala tuzakku anfusakum, jangan kau sucikan jiwamu. Tapi Ustadz, maksudnya label itu kan menjadi doa. Bedakan doa dengan label. Kalau doa itu bilang gini, semoga kamu jadi anak soleha ya. Nah itu boleh. Tapi melabel langsung, sini solehahnya mama. Sehingga dia terjebak dengan karena soleha, dia nggak mau menunjukkan kesedihan. Orang soleha pantang nangis di depan orang tua. Akhirnya dia memelihara itu. Jadi selama ini kita salah memahami. Nabi nggak ngajarin melabel soleha, enggak. Nabi tuh ngajarin doa. Semoga kamu jadi soleha ya, jadi soleh gitu. Kalau kita manggil gini, soleh sini, kecuali namanya emang soleh. Namanya Imron dipanggil soleh. Solehnya bunda, itu label. Luka berikutnya tuntutan berlebihan. Apalagi sampai bilang gini, jangan bikin malu mama, ini ketua majelis taklim. Ntar diturunin sama warga gitu. Anak ustadz itu paling rentan loh. Saya sampai bilang, anak saya itu bilang jadi anak abi itu berat gitu. Dan itu saya pahami. Jadi poin 4, tuntutan berlebihan. Apalagi anak pertama itu banyak lukanya tuh. Kamu tuh kakak loh. Sebagai kakak, itu berat loh. Makanya kakak itu punya luka loh. Apalagi ditambah komunikasi buruk, ngalah. Mengalah tuh bahasa kezoliman. Kakak tuh punya hak loh. Jadi yang punya anak pertama itu banyak minta maaf anak pertama. Mereka dilahirkan itu nggak minta jadi anak pertama. Kalau diundi mereka minta, lu diurutin. Gue yang 4 berantem di alam arwah tuh. Lu duluan gitu. Ya mereka di anak pertama, tapi kita memperlakukannya gitu. Kamu sebagai kakak ngalah, nggak ada. Kakak punya hak kok. Jadi adik ajarin izin. Ini banyak. Yang keempat, udah berapa tuh? 4. Yang kelima, ekspresi wajah yang terekam, yang tidak. Jadi kita pernah bentak pembantu atau supir, kita nggak marah sama dia. Tapi dia ngelihat cara kita marah itu terekam, itu bikin dia punya barrier. Jadi kalau membentak-bentak pembantu jangan di depan anak. Karena bagi anak itu luka walaupun bukan dia dimarahi. Ibu berantem sama orang di jalan gitu ya. Lu ganti terus sebagainya. Dilihat sama anak kita, dia itu langsung luka. Mama gue gini amat. Walaupun enggak kita, dia akan punya barrier. Yang keenam, merasa dibanding-bandingkan. Sini aja bisa, masa kamu enggak. Yang ketujuh, merasa tidak dipercaya. Jadi ibu tinggal periksa. Nah, saran saya gini, mulai dengan obrolan. Ngobrol. Tadi cara ngobrolnya mulai dari terbuka. Terima dulu, jangan. Nah, satu kata kunci saya bilang, jangan jadi penasehat bagi anak dewasa. Orang dewasa itu, apalagi remaja itu butuh coach, not preacher. Bukan seorang pengkhotbah, tapi seorang pelatih. Selalu jadi seorang pelatih thinking skill. Jadi menurut kakak gimana? Saya ini karena saya ustadz, kadang-kadang ke bawah kalau mau sama anak itu, saya bilang keluar ayat itu atau keluar dalil. Istri saya ngingetin, Abi, iya. Karena gampang banget anak saya bilang gitu, enggak gitu, saya langsung ngebantah gitu. Akhirnya saya baru bilang gini, jadi kalau menurut abang gitu. Saya gini, Bi, aku tuh kepikiran gini gitu. Saya hampir keluarin dalil, saya bilang. Tapi Bi, iya. Jadi menurut, jadi berlatih deh pikirnya. Konsekuensinya kok gitu gimana bang? Jadi menurut abang tuh baik. Kalau baik, kalau terjadi gini gimana? Kalau ini gimana? Kalau terjadi sama adik kamu gimana? Ya gitulah kalau gini dah. Sikap kamu gimana setelah ini?
terus tindakan kamu gimana. Jadi kita menjadi pelatih berpikir dia. Nah, itu namanya dalam kajian psikologi Islam namanya metode tafkir. Tafkir itu kalau psikolog nyebutnya CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Dalam hazana Islam namanya tafkir. Nah, itu bisa ibu praktekkan, ngobrol aja. Nah, kalau ibu sudah tahu bahwa itu menjadi salah satu isu di anak ibu, saran saya bawa langsung ke profesional. Ibu hubungi lembaga Umia, segera di Japri aja, di IG ya. Saya lupa CS-nya, saya nggak punya, tanya Mas Sahid di luar ya. Nanti ibu minta komunikasi dengan expertnya. Ini hanya untuk muslimah, tidak terima yang anaknya laki-laki dewasa. Dia hanya terima anak dewasa, anak kecil boleh. Kalau laki-laki tapi belum balik, tapi kalau udah balik dia wajib remaja perempuan yang muslimah. Ini hanya karena memang membatasi diri. Di situ ada istri saya, ada beberapa psikolog, ada beberapa terapis. Ya, karena itu tadi ya. Silahkan nanti hubungi Umia_ID, Japri aja DM-nya. Saya boleh minta konsul, jatuh konsul nggak? Nanti dibantu beberapa terapinya. Ya. Tapi mohon maaf ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan karena waktu yang membatasi. Saya ngisi kajian zuhur di OJK di Kementerian Keuangan ya. Aku lupa lazim fatifalakum subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz atas pemaparan dan waktu Ustadz untuk hadir pada hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi dengan Ustadz Bendri, pastinya dengan tema yang lebih seru pada hari ini. Berkenan untuk tutup doa dulu Ustadz. Sudah. Baik, jika seperti yang sampaikan, saya ingin berkonsultasi, saya sebutkan ke Umia_ID gitu ya Ustadz ya. Nanti akan bertemu langsung dengan Umi, istri dari Ustadz, seperti itu. Nanti lihat dari websitenya. Mungkin nanti bisa juga menghubungi Mimin dari MT Khairatunisa jika memang agak bingung seperti itu. Baik, karena Ustadz terbatas waktunya dan harus segera pergi. Sekali lagi, fi amanillah Ustadz, jazakallah khair, Masya Allah. Bunda-bundi jangan pergi dulu, karena masih ada informasi yang menarik dari MT Khairatunisa. Insya Allah nanti akan ada kajian selanjutnya pada tanggal 10 November. Toilet dulu, toilet. Bunda ya. Tanggal 10 November, insya Allah akan ada kajian yang dengan narasumbernya yaitu Angelina Sonda. Pastinya sudah pada kenal ya, yaitu di Musola Puri Al-Ikhlas Bintaro dengan tema kuat dalam kesabaran. Seperti biasa akan dilaksanakan pada pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Dan tanggal 13 November ada juga kajian dari MT Khairatunisa dan narasumbernya adalah Ustadz Wido Supraha di Mukena Siti Khadijah yang dengan temanya melahirkan keluarga ulul albab, itu pukul 9 mulainya. Dan tanggal 20 November juga akan ada kajian dari MT Khairatunisa juga, yaitu narasumbernya Ahmad Fuadi, Ustadz Ahmad Fuadi dengan ini launching, mohon maaf, ini launching buku dari ibu-ibu MTK sendiri, yaitu dengan tema Aku Mau Cerita. Dan ini dilaksanakannya di Musola Al-Ikhlas, sama pukulnya pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Dan ibu-ibu jangan pergi dulu, bahwa kita akan ada presentasi dari tim CKC ya. Sebentar ya ibu-ibu, sabar ya. Pastinya kita semua juga udah kangen ya sama rumah ya.